yang di sebelah kiri atasnya sudah terekam tulisannya? Oh iya, sudah Ustadz, sudah. Oke, silakan Bapak. Saya oke. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dirindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, marilah kita membuka pertemuan pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita berdoa. Untuk itu, Bapak harapkan kesediaan dari ketua kelas, yaitu Ananda Muhammad Asril, untuk memimpin doa bersama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih Ananda Asril telah memimpin doa bersama dengan hikmat. Moga-moga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum melanjutkan materi pembelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsen. Bagi anak-anakku yang disebut namanya, jawab dengan semangat ya. Baik, yang pertama Afifah Nur Hidayah, hadir ya. Alia Syafika Rifka, Andi Aditya Winata, Andi Anissa Wahyuni, tidak hadir ya? Sakit. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan ini juga mari kita sama-sama mendoakan supaya Ananda, Anissa, Wahyuni bisa segera sembuh dan kembali bisa membersamai kita mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Nah, agar lebih bersemangat lagi, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila agar kita bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Ayo kita nyanyi sama-sama dengan semangat. Nah, karena Ananda Muhammad Asri sudah menyanyi dengan semangat, Bapak berikan bintang. Yeay, tepuk tangan. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari materi, yaitu salah satu kalimat thayyibah, yakni istighfar. Nah, anak-anak masih ingat apa pengertian istighfar? Nah, tepat sekali. Istighfar artinya memohon ampun. Maksudnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Anak-anak, materi kalimat thayyibah istighfar yang kalian pelajari pada pembelajaran yang lalu itu ada hubungan keterkaitan dengan materi yang akan kalian pelajari pada hari ini, yaitu materi akidahlah kelas 6 tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Baik anak-anak, ada yang tahu apa pengertian Asmaul Husna? Nah, luar biasa hebat Ananda Nurzazila. Bapak berikan bintang. Hore, karena sudah menjawab pertanyaan Bapak dengan benar tentang apa pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama yang menggambarkan keindahan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyajikan materi akidah akhlak kelas 6 tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan siswa mampu memahami Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu sebagai landasan dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap beraktivitas dapat bernilai ibadah serta berdimensi ukhrawi. Jadi, selain kalian dapat memahami makna, perbedaan, dan hikmah Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu, kalian juga dapat nantinya menunjukkan perilaku terpuji sebagai cerminan meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Adapun materi akidah akhlak Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, untuk lebih jelasnya silakan menyimak materi yang Bapak sajikan melalui video pembelajaran dengan seksama. Baik anak-anak, silakan kalian menyimak materi pada hari ini melalui video pembelajaran yang Bapak sudah sajikan. Adapun petunjuk belajar atau langkah-langkah pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, simaklah video pembelajaran berikut ini. 2. Temukan dan catatlah hal-hal penting yang berhubungan dengan materi ajar. 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. 4. Diskusikan bersama kelompokmu. 5. Tuangkan jawabanmu pada lembar kerja. 6. Cocokkan jawabanmu dengan informasi yang telah diperoleh. 7. Sajikan hasil kerja kelompokmu, yakni presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.
Baik anak-anak, kita masuki langkah pembelajaran yang pertama. Silakan kalian menyimak materi pada hari ini melalui video pembelajaran yang Bapak sudah sajikan. Untuk lebih jelasnya, mari simak materi berikut ini. Materi Akidah Akhlak kelas 6 semester 1 tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yang kita akan bahas adalah Al-Ghaffar. Anak-anak, apa pengertian Al-Ghaffar? Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Makna yang terkandung dalam Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan, menutupi dosa-dosa hambanya, serta menutupi kesedihan kita. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memohon ampunan kepadanya, serta tidak mudah berputus asa terhadap pertolongannya. Contoh perilaku meneladani makna Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya memaafkan kesalahan orang lain, menghilangkan kebencian, menghindari diri dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, dan yang paling utama adalah segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika berbuat dosa. Kemudian materi Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Afu. Pengertian Al-Afu, secara bahasa, kata Al-Afu berarti menghapus atau memaafkan. Sebagai nama baik Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf. Asmaul Husna Al-Afu dapat diartikan bahwa Allah Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa serta mengampuni dosa-dosa mereka. Seorang hamba yang meneladani sifat Al-Afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta juga selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, tahukah kamu perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Afu? Baik Al-Ghaffar dan Al-Afu memiliki makna mengampuni dan memaafkan. Namun, Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghaffar. Secara singkat, perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu adalah Al-Ghaffar pengampunan yang bersifat menutupi, sedangkan Al-Afu artinya pemaaf yang bersifat menghapuskan. Hikmah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain karena meyakini bahwa itu salah satu bentuk kemuliaan. Hikmah yang kedua, terdorong untuk selalu beristighfar karena memahami bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga bagi yang membiasakannya akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, tidak pernah berputus asa. Tidak mudah putus asa karena meyakini Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Nah, adapun petunjuk selanjutnya pada kegiatan pembelajaran hari ini, selain menggunakan diskusi kelompok, setiap kelompok nantinya akan maju ke depan untuk mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing kelompok. Di mana nanti kelompok yang mendapat giliran maju di depan kelas untuk mempresentasikan, kelompok lain akan dipersilakan untuk menanggapi, menyampaikan pertanyaan untuk menyamakan persepsi terkait masalah materi pada hari ini. Nah, anak-anak, apabila selama proses pembelajaran penyampaian materi pada hari ini masih terdapat hal-hal yang kurang dipahami, silahkan menyampaikan pertanyaan kalian kepada Bapak atau silahkan berdiskusi dengan teman sekelompokmu. Bapak ada Al-Quran di samping Bapak? Ya, ada Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Silakan Bapak buka di tengah Bapak ya. Ambil sebelah kanan Bapak. Sudah Bapak? Silakan Bapak dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Ya, Sadaqallahul azim. Bapak pas mengaji tidak seanu yang tadi. Waktu ngajar Bapak. Oke, ada kertas sama spidol Bapak? Ya, alhamdulillah Ustadz ada. Silakan Bapak ditulis. Biasanya kalau anak di kelas itu doanya doa apa Bapak?
Ya, Doa pada yang umumnya sebelum pembelajaran dimulai biasanya doa bersama, doa sebelum belajar Ustadz. Demikian Ustadz. nah tulis itu Bapak. Kan Bapak. Ya, yang bizid ini ilman. Nah, harusnya ilma itu dasar kata dari ilman. Warzuqni sudah waw itu ada alif ya. Sudah waw itu ada alif. Warzuqni bukan kat tapi kop. Warzuqni fahman. Nah, gitu. Ya. Oke, Bapak. Tadi Bapak mengajar menggunakan teori belajar apa, Bapak? Teori konstruktivisme Ustadz. Apa itu? Teori konstruktivisme Ustadz. Konstruktivisme. Konstruktivisme itu apa yang ingin dilakukan perubahan Bapak di situ? Teori konstruktivisme ini sebuah teori yang menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambahkan pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya, Ustadz. Seperti itu, Ustadz, sepengetahuan kami terkait teori Nah, pembelajaran konstruktivisme. konstruktivisme itu gimana, Bapak? Pengertiannya apa? Pengertiannya apa konstruktivisme itu? Konstruktif itu berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan apa, Bapak? Ringkasnya berdasarkan apa? Dia mencari pengetahuan berdasarkan apa? Mengembangkan dirinya itu melalui pengalaman demi pengalaman, Pak, yang telah dilewati. Pengalaman, berdasarkan pengalaman. Saya menggigit cabai pedas. Nah, kalau dia cabai kenapa jadi pedas begini itu nanti ke kognitivisme. Tapi kalau anak diberi cabai kemudian dia berkesimpulan pedas, berarti dia belajar berdasarkan pengalamannya, itu konstruktivisme ya. Enggak Ustadz, jadi dalam proses belajar mengajar ini guru dapat mengajarkan pada murid untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasannya dengan kalimatnya sendiri Ustadz, seperti Oke, itu. Bapak. Oke. Kemudian Bapak di dalam pembelajaran tadi, di mana Bapak meletakkan kreatif thinkingnya ada di mana, Bapak? Jadi untuk kategori tipeknya Ustadz, di mana tadi pada saat siswa menyimak video pembelajaran yang terkait dengan materi yang diajarkan pada hari ini. Kreatifnya di mana? Kreatifnya di mana? Adapun kreatifnya itu pada saat nanti siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya Ustadz, menyajikan materi hasil diskusi kelompoknya. Nah, kemudian nanti ada lagi tadi materinya apa, Bapak? Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, di situ pembelajaran yang berbasis hostnya di mana, Bapak? Nah, untuk hal itu nantinya akan didapatkan pada saat siswa dapat memaknai pengertian, perbedaan, dan hikmah Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Dalam hal ini dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Ustadz, seperti itu pemahaman kami. Oke. Untuk PTK-nya Bapak menggunakan apa, Bapak? PTK-nya? Adapun pada PTK penelitian tindakan kelas, kami coba menerapkan sebuah model pembelajaran kooperatif, yaitu tipe match a match pada materi akidah akhlak Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu pada siswa kelas 6. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa. Make a match ya. Al-Ghafar dan Al-Afu make a match. Bapak ngajar kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 Ustaz. Judul besarnya Asmaul Husna, berarti nanti jangan hanya 2 itu, Bapak? Iya Ustadz, adapun subtema pada materi ini yaitu subtemanya ada berapa, Bapak? Allah melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Ya, kemudian subbabnya ada berapa itu? Pengertian, perbedaan, dan hikmah penerapan Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Nah, nanti kalau match-nya hanya antara Al-Ghafar dengan artinya, Al-Afu dengan artinya, itu satu siklus sudah selesai, bahkan bisa pertemuan pertama sudah selesai. Ya Ustadz, adapun nanti pada saat proses pembelajaran kami akan coba untuk mendesain untuk menutupi alokasi waktu maupun siklus pertemuan pada materi akidah akhlak Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Oke, Bapak. Di dalam PTK itu namanya kolaborator. Nanti Bapak kolaborasinya sama siapa? Iya Ustadz, nanti berkolaborasinya nanti dengan siapa, Bapak? Kolaborasi dengan wali kelas bersama dengan wali murid. Jangan wali murid, wali kelas Ustadz. Kalau P5, iya. Kalau P5 boleh sama wali murid, tapi karena kalau P5 itu kan untuk stakeholder dan lain sebagainya dilibatkan. Tapi kalau
Kalau PTK itu dengan kolaborator dengan wali kelasnya, artinya nanti kalau membuat videonya kolaborator harus ada muncul dalam video gitu. Ya, untuk PPL itu Pak, ya nanti juga kabarkan sama kawan-kawan begitu bahwa kolaborator itu harus muncul di dalam video, tidak boleh tidak ada. Kemudian kelimanya apa Pak? Kemudian untuk P5 kami coba mengangkat materi kearifan lokal, yaitu mengenal budaya daerah melalui seni tari adat yang ada di daerah tempat tinggal peserta Oke, didik. ininya apa Bapak? Apa namanya? Nilai apa nanti akan diambil dari situ? Adapun untuk nilai profil pelajar Pancasila, yaitu diharapkan peserta didik dapat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, kemudian Ya Bapak, sempat tadi Bapak mohon diulang. Tadi stuck, mungkin ada sinyal yang tidak bagus di tempat saya. Iya Ustadz, di sini juga tadi koneksinya terputus. Baik Ustadz, untuk profil pelajar Pancasila diharapkan peserta didik dapat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan kebangsaan. Untuk PPR-nya diharapkan peserta didik menjadi peserta didik yang ta'adub dan tasamuh. Ya? Ta'adub dan tasamuh. Oke. Terima kasih Bapak. Sukses Bapak ya. Bagus. Saya iya Ustadz, terima kasih atas bimbingannya Ustadz. Sangat lancar dan tidak dibuat-buat. Nanti banyak yang berpikir, lalu itu bikin lama itu. Jadi kalau Bapak nunggu lama itu memang begitu Pak. Berarti ada yang berpikir lama. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.